Kita rutinitas lingkungan kita yang ditanya oleh firman formil hormati Masjid Al-Jami Desa Terbang yang berjamaah pada Pertambangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Negara Indonesia. Siapa kita? Ayo siapa kita? Firman ya? Siapa kita? Firman. Allah. Baik, langsung saja. Tidak payah memperpanjang mukadimah. Langsung saja. Ini aja. Hadirinlah Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustaz Andrian SPD. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wa khususan ala arwah abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat orang tua kami yaitu Bapak Kamarza SPDI, yang terhormat anggota DPD Desa Terbangnya, yang terhormat anggota Firman Desa Terbangnya, dan yang kami banggakan adik-adik kami yang telah menghadiri acara kami pada malam hari ini. Yang terhormat orang-orang tua kami, ibu bapak kami, dan semuanya insya Allah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian kita setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada
Siapa yang menegakkan salat mendirikan tiang agama. Siapa yang meninggalkannya tiang agama. Tak ada tiang lagi. Kalau bangunan masjid itu kalau tak ada tiang bisa tak? Tak. Itulah pentingnya salat sebagai tiang. Bangunan itu kalau tidak ada tiang makanya tidak tonggak. Maka perlunya kita belajar cara salat ini. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya seseorang yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah segala amalnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah amalan lainnya. Maksudnya, kalau dia tidak salat, amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan pertama yang ditanya nanti pada hari kiamat adalah salat kita. Suatu ada hadis Nabi mengatakan ada seseorang masuk ke dalam masjid, lalu dia salat. Setelah salat, apa kata Nabi? Irji ila sholati fa innaka lam tusalli. Diulanginya, salat lagi dengan Nabi, kamu belum salat. Diulanginya oleh orang tersebut. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, irji ila sholati fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi. Baru dia bertanya, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara salat yang benar. Kata Nabi, salat itu harus ada tumakninanya. Tumakninah artinya kalau kita melakukan ruku, kita tahan dulu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan cepat-cepat. Harus ada tumakninah. Jadi jangan terburu-buru kalau kita salat. Harus ada tumakninahnya. Jangan subhanallah. Sampai Allah tidak boleh. Karena salat itu harus ada tumakninahnya. Betul-betul kalau kita melaksanakan salat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, salat adalah ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Apakah ada yang mewajibkan salat? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpegang kamulah pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyanul Islam ala khamsin, ala an yuhaddu an wa aqamus salat wa itaz zakah wa siyam ramadan wal hajj. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, agar mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa
bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara memasang niatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana cara sujudnya, itu harus kita latih. Jangan terlalu cepat-cepat dalam melaksanakan sholat ini, karena ini adalah perintah atau amalan yang pertama yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Sholat diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Adik-adik, sholat diwajibkan 5 waktu. Berapa rakaat semuanya? 5 rakaat semuanya. 17 rakaat. Jadi yang adik-adik kita ini supaya kalau bisa full sholatnya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, kita harus full melaksanakan sholat. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Di sini sudah full semuanya sholatnya belum? Ada sudah full sholatnya? Ya. Esa, full tak? Ayo, ini tak? Nah, lihat deh. Sholat apa yang lihat? Berarti maghrib sama isya deh. Maghrib sama isya sholatnya. Nah, jangan sampai itu. Karena sholat subuh itu juga berat. Sholat subuh itu adalah 2 rakaat, tapi faedahnya sangat besar sekali, menghapuskan dosa siang dan dosa malam. Dosa siang dan dosa malam bisa dihapuskan dengan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh, siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis Nabi. Siapa yang sholat subuh fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat karena kantuk baru bangun tidur. Ini sholat yang paling berat. Sholat subuh dan sholat isya adalah sholat yang paling berat. Andaikan mereka tahu pahala sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, kata Nabi, mereka datang walaupun dengan merangkak. Andaikan mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka datang walaupun dalam keadaan merangkak. Mangkak dari risiko. Siapa yang sanggup? Iya. Nah, orang kan itu. Itu pose keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Kenapa begitu? Karena pada sholat isya dan sholat subuh ini yaitu waktunya gelap, golak waktunya tak nampak orang apa itu. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu nampak orangnya. Aduh, siang itu udah lewat kan semayang kan? Kali itu udah nampak loh. Itu jangan sampai itu tergolong golongan orang-orang yang munafik. Golongan orang munafik itu adalah sholat yang paling beratnya adalah sholat isya dan sholat subuh, karena waktunya berat. Nah, jadi dilatih, adik-adik kita dilatih. Kalau belum bisa berjamaah di rumah, sholat isya dan subuh, sholat berjamaah ini. Tak bisa di masjid, kita latih di rumah sholat isya dan sholat subuh, karena waktu yang paling berat. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail, wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Siapa sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat setengah malam, dan siapa
Ada satu tak sholat setengah malam? Sholat? Tak. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini seperti sholat sepanjang malam. Seperti, bukan samor. Saudara apa ya? Ini ada sini itu bunyi. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Itu hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Yang keempat, bila seorang yang mana? Bila seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat, seorang muslim wajib melaksanakan sholat ketika ia telah balik dan berakal. Akan tetapi sejak dini telah diperintahkan sebagaimana proses belajar dan latihan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farraqu bainahum fi mawdaji'. Perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun dan disuruhlah kita melaksanakan sholat. Anak-anak yang 7 tahun lah disuruhlah melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa 7 tahun melaksanakan sholat, hadis Nabi, pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi kalau 10 tahun orangnya itu melaksanakan sholat lagi loh, itu suruh pukul. Tapi jangan pukul yang menyakitkan. Pukul untuk mendidik supaya dia mau melaksanakan sholat. Itu adalah hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Pertanyaan kelima, apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza kuntum fihim fa'aqumta lahum sholat. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Akan tetapi Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah ketika saat berperang jihad fisabilillah. Jika kita berperang tidak mengukurkan sholat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai sholat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi perang. Jadi saat uang pun uang itu sholat berjamaah. Itu ada uang tak? Tak ada kan? Kalau bisa kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Soalnya tempat itu pun tidak ada uang. Kalau dulu apa uang zaman sahabat Nabi itu berjihad, jihad fisabilillah. Uang itu masih melaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan berperang. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, itu orang itu perang, digempur oleh Israel. Israel laknatullah alaih. Jadi saudara-saudara kita di Palestina itu, orang Israel menghalangi mereka. Orang itu mau merebut Masjidil Aqsa. Walaupun begitu, orang itu tetap tidak mau memberikan Masjid Aqsa itu. Masih mau melaksanakan sholat. Waktunya orang itu perang, kita tidak bohong loh. Waktu lapar lagi kan, maka
maka diperintahkan kita untuk sholat secara berjamaah. Zaman sahabat Nabi dulu orang berperang masih melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kini buang kado, jadi kita datang bersama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala salatul jama'ati tafdalu salatal fardhi bi 27 darajah. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 tingkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. 27 derajat bose pahalon. Kalau salat sendiri cuma satu, ikut 27. Ikut motivasi bagi awaknya. Cukup kalau kita sholat di rumah dapat sebuahnya, kata berjamaah. Kalau di masjid dapat 27, tapi harus secara berjamaah. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab tidak. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua sholat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai kamu mengetahui apa yang ada di dalam dua sholat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu merangkak dengan lutut. Sesungguhnya saf pertama seperti safnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat satu orang bersama satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholat satu orang bersama satu orang. Lebih banyak maka lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi saf pertama itu safnya seperti safnya para malaikat. Yang depan itu seperti safnya para malaikat. Iku kadang awak takut deh. Nah kalau di belakang takut di depan. Padahal keutamanya sangat luar biasa. Seperti safnya para malaikat. Saf pertama itu. Andaikan malaikat mengetahuinya sholat berjamaah saf paling depan itu, mereka mau walaupun diundi. Diundi ya sudah mau ya. Kalau mau dia mau sholat saf perdepan itu diundi. Iko apa ya? Ada motivasi ya. Tak mau saf depan tu. Jadi kalau ada apa dari mana kau saf depan nanti. Tapi kalau ada jangan di belakang aja. Kalau menjelaskan sunnah, sampai kata para ulama yaitu dua. Pertama, inyo lakukan sunnah. Kedua, inyo sempurna wudu. Kalau inyo lakukan sunnah sempurna wudu, abunya di depan. Iya, inyo sempurna wudu. Jangan main-main dalam wudu. Jadi kalau ada sempurna ya dua tadi, kalau bersunat, kalau sempurna wudu boleh depan. Tapi kalau wudu sunat, sempurna wudu ayat di belakang. Jadi perlu belajar cara mengambil wudu. Jangan sembarangan mengambil wudu. Sholat satu orang bersama satu orang lebih dicintai daripada sholat satu orang. Jadi sholat berdua kau lebih utama daripada sholat sendirian. Lebih banyak, lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian
memerintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk daging, pastilah ia akan menghadirinya. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah sholat Isya. Jadi kata Nabi, siapa yang tidak mau sholat berjamaah, ancamannya dibakar rumah-rumah mereka. Dipakai mau sholat berjamaah. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, siapa yang tak mau datang sholat berjamaah kalau tidak ada yang uzur, maka Nabi suruh pakai rumah. Lagi membosek maksudnya. Kono pakai apa? Jadi kalau awak hidup pada zaman Nabi bertambah titik api, jadi apa? Banyak tambah orang bertambah titik api. Lah kepakai mutan lagi, umat atau pakai di Nabi. Tapi kalau yang ada usul boleh. Tidak sholat secara berjamaah. Dalam hadis lain disebutkan dari Usama bin Zaid, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi suruh tidak meninggal, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Jadi kalau bisa, kalau kita tidak ada uzur, kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena sholat secara berjamaah itu bosek utamanya, yaitu 27 derajat. Banyak keutamaan sholat berjamaah. Menurut sunnah Rasulullah SAW, berikut ini beberapa keutamaan tersebut. Lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 tingkatan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala menangkap kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya dan kambing yang menyendiri. Maka janganlah kamu memisahkan diri dari jemaah, hendaklah kamu berjamaah bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jadi setan kumpul seperti serigala bagi kambing. Kalau awak sendirian, itu sonangnya menggoda awak. Sonangnya menggoda awak. Tapi kalau berjamaah, kau ramai-ramai, jika kawan lu kadang tambah semangat aduknya, itu kalau berjamaah ramai-ramai. Kita buat organisasi seperti itu supaya kita ramai. Jadi nyusungnya menggoda awak. Ada menggoda awak, ada kawan jangan buat itu lagi. Itu punya komunitas kok. Karena Nabi suruh kita kok ramai-ramai berkumpul, dan forum kita kok forum ilmu remaja masjid. Jadi kita berkumpul membicarakan agama, jadi bertambah kuat iman kita. Karena setan itu kalau awak sendirian ini senang menggoda awak. Tapi kalau berjamaah, insya Allah kawan-kawan itu menasihati awak. Apalagi ikut berkebaikan seperti itu. Keutamaan sholat berjamaah, ada 3 orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan Badui tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakanlah sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, jadi suatu kampung itu apabila ada 3 orang, maka
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Yang keempat, dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Bagi orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram, maka dituliskan baginya dijauhkan dari dua perkara, dari neraka dan dijauhkan dari munafik. Siapa yang bisa membuat perlu kita berusaha gitu. Siapa sholat 40 hari secara berjamaah, 40 hari secara berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu imam dah takbir, awak dah takbir sih orang, jangan sampai terlambat. Siapa yang bisa 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram, takbiratul pertama itu, maka dituliskan baginya dijauhkan dari dua perkara, dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan sholat berjamaah yaitu siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hingga petang hari. Berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Iko posai keutamaan sholat subuh berjamaah atau ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka mereka dalam jaminan Allah. Yang keenam, mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Eko, siapa yang mendapatkan pahala seperti haji dan umroh? Ada ingin mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, ini harus sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, dan duduk berzikir, membaca Al-Quran bisa, istighfarullah bisa, la ilaha illallah bisa, subhanallah bisa, sholawat bisa, kemudian sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Jam 20 waktu maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sempurna, 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 3 kali sempurna. Siapa yang ingin mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sholat subuh berjamaah, sudah duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat sunat syuruk, sholat sunat isyraq, maka mereka seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. 7. Balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat
selesai keutamaan sholat berjamaah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq